Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya di kesempatan yang berbahagia ini semuanya. Semoga saya berharap Anda dalam kondisi yang prima, kondisi sehat, keluarga, siap mengikuti perkuliahan saya. Mohon maaf minggu kemarin karena saya ada tugas ke Sidoarjo sehingga saya hanya memberikan materi saja. Oke, sekarang saya akan membahas tentang realita investasi ya, realita investasi dan semuanya sudah Anda tuliskan di dalam chat Anda. Coba kita akan membuka chatnya ya, semoga Anda bisa lihat. Oke, ini Anda sudah bisa melihat chat saya, YouTube pertemuan keempat. Kita akan membahas satu persatu ya. Oke, ada 18 komen, artinya ada 18 mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas di sini ya. Yang pertama ada Mbak Hesti ya, jadi pertama yang masuk. Saya coba membuka punyanya Mbak Hesti Ismining Tias gitu ya. Jadi seperti di dalam soalnya itu ada pilihan investasi yang Anda pilih ya. Apakah dari sisi finansial atau dari sisi real, investasi real. Jadi yang pertama ini Mbak Ismi memilih dua-duanya ya. Nah, kemudian modal yang dibutuhkan 500 juta gitu. Kemudian risikonya, nah ini sudah hilang sertifikat. Nah, kalau di finansial mungkin penurunan nilai atau bunga atau kerugiannya yang lainnya. Kemudian Mbak Novia Dian ya. Itu ingin memilih investasi real ya. Saya memilih investasi real berupa tanah, emas atau bangunan. Nah, ini dia modalnya kisarannya sekitar modalnya kisarannya 300 sampai 400 untuk 2 gram. Ya bener ya. Masuk emas gitu ya. Kalau nggak salah sekarang emasnya sudah di atas 600 kalau nggak salah. 600.000. Nah, kalau tanah ini memang sekitar besar ya 200 sampai 300 juta. Returnnya atau penghasilannya mengalami kenaikan tetapi ini tidak disampaikan tentang waktunya, mungkin bisa agak lama kalau tanah ya, di atas 3 bulan kalau jual beli tanah. Kemudian resikonya ya ini tidak, kalau ya dari sisi hukum, kalau tanahnya tanah bodong ya, atau tanahnya belum dipecah sertifikatnya oleh ahli warisnya. Oke, kemudian ada Mbak Wartiningsih. Ini lebih kepada sektor real emas ya. Oke, itu keuntungannya sekitar ini, kalau benar sekitar 10%. 5 sampai 10% per tahun kalau emas itu ya. Nah, tapi kalau resikonya kalau nilai emas itu turun beberapa saat, maka pas dia butuh uang ya dia harus menjual dengan kerugian. Tetapi kalau pas untung dan dia pas butuh uang ya bisa. Tapi kalau emas seperti itu ya. Jadi ada fluktuasi naik turunnya, cuman turunnya itu pas dia butuh uang, nah ini repot. Ya, dia harus menjual tapi ada selisih kerugian. Tapi itu resiko saya lihat. Kemudian ada Mas Dodi Widianto. Nah, ini di real tanah ya. Modalnya 200 sampai 500. Wah ini ya, hasilnya sampai 800 sampai 1 M ini. Ya, berapa tahun itu ya. Kalau tanahnya pas tanah bagus ya pinggir jalan,
kemudian dilirik oleh investor apa istilahnya itu untuk pengembangan perumahan ya mungkin bisa itu. Nah ini yang saat ini dosen yang berinvestasi di tanah atau bangunan ini Anda mungkin kenal dengan Pak Istan ya. Pak Istan itu juragan perumahan gitu ya. Ya meskipun dia tidak menjalankan sendiri ya, tapi dia hanya nyetor modal saja, nanti setiap bulan dia dapat. Tetapi setelah saya istilahnya saya konfirmasi tentang penghasilannya, ya memang dia bilangnya tidak pasti juga sih sebenarnya. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya ya seperti permainan lah. Jadi ada pengembangnya yang harusnya sudah menyelesaikan atau memberikan keuntungan, tapi tiba-tiba enggak memberi gitu, dengan beberapa alasan itu ya. Namanya dikembangkan lagi uangnya. Padahal kan tidak bisa seperti itu kalau dengan investor. Nah, Pak Istan ini biasanya dia investornya. Dan dia beberapa kali mengalami kerugian ya, penundaan pembayaran keuntungan maupun pokoknya. Ya itu resiko, ya sama saja resiko. Kemudian ada Mbak Devi, ini lebih ke investasi emas, reksadana. Modalnya 4 juta, hasilnya mungkin bisa sampai 5 juta. Reksadana bisa sampai 25 juta. Ini keuntungan reksadana yang apa ya istilahnya terlalu tinggi lah kalau untuk setahun. Tapi ya bisa dicoba lah kalau bisa seperti itu. Resikonya yaitu ada penurunan nilai. Ada Mas Galih Rizky, investasi real tanah ya. Kemudian ada selanjutnya ada Mas Revo. Nah ini tanah juga investasi real. Kemudian ada misalnya Bu, saya masih kuliah ya. Iya. Bentar nggih. Mungkin sampai jam 5 kurang seperempat lah. Ya. Ya. Mohon maaf ada yang masuk. Kemudian ada Mas Ahmad Afandi, Mas Revo sudah, Mas Afandi juga sama tanah. Mbak Amara emas ya. Kemudian apa lagi nih? Mbak Esti Wiji Purwanti finansial saham, ini satu. Ada yang Oke, kemudian ada Mas Ian Edwin real estate ya, ini tanah perumahan. Mbak Sita Kolili emas. Bentar. Oke, kemudian Mas Muhammad Bayu Anggoro, ini juga emas. Ya. Nanti coba kita bahas satu persatu ya. Belum kita ngecek satu persatu ini. Kemudian ada Mbak Nira, itu tentang emas juga. Kemudian ada Mbak Astrida, properti ya. Kemudian ada Mbak Alvia Meiliani, itu emas. Kemudian ada Mbak Novendi, itu juga investasi emas reksadana. Oke, itu 18 orang yang sudah mengumpulkan tugasnya. Yang lain mungkin bisa menyusul, silahkan. Tapi kita akan membahas satu persatu ya tentang tugas yang sudah dikumpulkan tadi. Yang notabene semuanya kepengennya ada di sektor real, di emas maupun di tanah, bangunan atau properti. Dan memang kok saya nggak menjumpai ya yang ada di pengen buka warung gitu ya, atau pengen buka lapak itu ya, saya belum menjumpai ya. Atau buka sektor pertanian. Ini kemarin saya pernah dengar Mas Linda Endi itu mau nanam porang gitu di kampung desanya.
Nah, itu belum tersampaikan di sini. Itu juga sebuah investasi sebenarnya ya. Jadi kalau kita berbicara investasi memang kalau menilik modal sih yang tadi Anda sampaikan di komen YouTube itu semuanya dengan modal besar ya, di atas 10 juta. Ya ada sih yang reksadana 4 juta, 10 juta. Emas itu juga sama 10 juta. Tapi kalau tanah itu memang benar ya di atas 100 juta mungkin modal awalnya. Mohon maaf. Jadi itu semuanya adalah konsep-konsep investasi yang Anda inginkan. Tetapi yang saya harapkan itu yang belum muncul itu ya itu tadi ya, buka warung gitu ya, buka gerai atau buka apa ya, makanan minuman itu ya, makanan minuman yang ya semacam apa ya, mungkin tempat wifi-an bisa ya, atau itu belum tersampaikan oleh Anda dan itu padahal itu sebuah sebuah peluang. Anda bisa menyampaikan menggunakan peluang itu dan saya tidak berharap dengan uang yang besar gitu ya. Oke, saya akan flashback ke belakang ya. Coba flashback ke belakang, mungkin ada yang ingat tentang saya di awal-awal perkuliahan, mungkin di semester 2, semester 1 dulu pada Anda. Saya sudah memberikan penawaran kepada Anda dan kemudian karena sesuatu hal ya, ada beberapa yang akhirnya saya dipanggil oleh Ibu Ketua dan Ketua 2 saat itu Pak Bak, dan saya harus menyampaikan sesuatu hal dan mereka tidak setuju dan memang akhirnya tidak jadi. Tapi selain itu ternyata ada beberapa teman-teman mahasiswa yang memang ada yang bekerja sama dengan saya ya. Saya tidak menyebutkan namanya, memang silent, saya sudah berjanji tidak akan menyebutkan nama mereka. Silent saja. Tapi intinya memang sudah terjadi kerjasama dengan saya. Dan saya sampaikan real kepada Anda semuanya, inilah resiko gitu ya. Inilah resiko di dalam investasi itu ada resiko. Tapi alhamdulillah resiko itu sudah saya selesaikan, saya sudah menyelesaikan semuanya. Ya meskipun harus pengorbanan ya, ada pengorbanan di pihak saya dan teman-teman mahasiswa ada yang sudah menerima keuntungan sampai mungkin 3 bulan atau berapa itu lupa saya. Tapi itu sebuah flashback masa lalu ke belakang dan saya sampaikan kepada Anda itulah finansial, itulah bisnis real sebenarnya ya. Dan saya sampaikan resiko itu selalu akan ada ya. Apakah resiko menunggu ya? Ya saya sampaikan kalau Anda di emas itu ya, jualan emas juga resikonya nunggu kalau pas harga emasnya turun. Nah, pas Anda butuhnya uang ternyata harganya turun ya, Anda menjual emas itu akhirnya rugi juga gitu. Tanah pun demikian, meskipun tanah itu setiap tahun fluktuasinya meningkat, pada saat Anda butuh uang gitu ya, biasanya akan dijual dengan harga murah tanah dan bangunan itu gitu ya. Karena pas butuh uang, umpamanya pas ada keluarganya yang sakit atau yang lain-lain. Pak, maaf. Ya. Komentar saya kok nggak masuk ya Pak yang minggu lalu. Mbak Bella ya? Iya Pak, saya juga nggak masuk ini. Oke, bisa di komen lagi, biasanya bisa itu harusnya. Coba Anda komen sekarang sambil mendengarkan saya, masuk. Coba komen, nanti muncul nggak? Iya. Oke, jadi sekali lagi saya teruskan ya. Saya ingin mengklarifikasi saja bahwasanya semua bisnis, semua investasi itu membawa return dan resiko ya, membawa keuntungan dan resiko. Seberapa besar pun keuntungan, seberapa besar pun resiko, itu semuanya harus disiapkan oleh seorang investor. Anda, kita semuanya, apapun itu, ya. Anda ingin mendaftar pegawai negeri, namanya resikonya ya ada, namanya kalau Anda ingin jalur biasa ya Anda harus menunggu, ya lama kan, K berapa, K1, K2, K3 gitu ya, sampai akhirnya tetap tes, kemudian ujian, itu menunggu itu ya, lama, mungkin ada yang sampai 20 tahun. Nah,
Padahal gajinya mungkin 200, 300 sebulan gitu ya. Anda masuk K itu mungkin ada yang di kisaran di atas 15, ada yang mungkin 25 juta gitu ya. Itu investasi gitu ya. Demikian juga Anda mau jualan di pasar gitu ya. Atau yang tadi saya sampaikan, ada yang investasi di pertanian ya. Ada yang di berambang, bibit berambang gitu. Itu juga sama ya. Ada return yang diharapkan, ada resiko yang akan dihadapi. Ya. Itu sebuah kewajaran. Jadi kalaupun Anda nanti masuk ke dunia saham, masuk ke dunia investasi, masuk ke dunia finansial, itu hal-hal seperti itu sebenarnya wajar seperti yang lainnya gitu. Kalau terjadi penundaan, terjadi apa istilahnya itu kerugian, itu wajar. Dan alhamdulillah ada beberapa metode-metode yang istilahnya minimal itu dari sisi apa ya, dari sisi penundaan saja gitu biasanya kalau dari finansial itu. Tetapi kalau yang dari sisi real, umpamanya tanah tadi, bangunan ya, atau apa ya, di pertanian tadi, kalau sudah rugi ya rugi bener gitu ya. Teman-teman saya itu yang barusan ini ya, besoknya mau panen jagung, malamnya itu jagungnya diambil orang gitu kan. Itu kan resiko ya. Walau alam apakah ketangkap atau enggak sama polisi, ya enggak tahu. Cuman itu resiko dan sudah kejadian gitu ya. Tanaman apapun itu ya mungkin ya mau panen ya Anda mau jual apa membuat investasi apa namanya itu ayam potong itu sama itu investasinya begitu mau panen ternyata harganya turun itu kan wajar akhirnya terjadi kerugian atau terjadi dan itu sekali lagi saya sampaikan kepada Anda yang akan memulai bisnis investasi. Investasi itu jadikan sebagai apa ya, sampingan ya, bukan utama. Jadi jadikan sebuah sampingan saja. Jadi kalau Anda sudah bekerja, maunya seperti Mbak Wartiningsih ya, ada bekerja mungkin. Itu jadikan investasi itu sampingan, jangan utama ya. Investasi itu ya seperti apa ya, lauk yang tambahan gitu ya. Kalau mau yang nggak ada atau nggak mampu ya nggak usah beli atau enggak. Tapi kalau jadi kalaupun terjadi sesuatu yang sifatnya tadi kerugian, maka tidak mempengaruhi keuntungan pokok atau uang utama gitu ya. Makanya Anda punya uang 100 juta gitu ya. Makanya digunakan investasi ya 10 juta saja ya. Kalaupun 10 juta itu hilang, kalaupun 10 juta itu mendapatkan keuntungan ya tadi istilahnya tidak begitu berpengaruh terhadap 100 juta Anda. Ya. Jadi ada pemilahan. Jadi investasi ini sesuatu yang sifatnya sampingan, ya, tidak utama. Tetapi ada juga yang menjadikan sebuah kegiatan utama. Umpamanya kalau ingin membuat pabrik ya, investasi besar-besaran ke luar negeri atau ke sektor domestik, tapi besar gitu ya, miliaran rupiah. Nah ini benar-benar ya harus tahu ilmunya juga gitu ya. Jadi saya sampaikan kepada Anda, ini nanti saya akan memulai ya, saya akan memulai kegiatan investasi finansial. Nah, dan Anda sudah memiliki modal yang sudah Anda bayarkan 100.000 ke kampus. Nanti bisa diminta itu 100.000 itu, kemudian Anda masukkan ke bisnis investasi yang akan saya sampaikan, yang nantinya harus Anda latihan dulu satu persatu. Ya. Intinya nanti setiap orang itu harus belajar. Ya, setiap orang harus belajar dan setiap orang harus mempraktekkan apa yang menjadi apa istilahnya itu pembelajaran real ya, real investasi yang akan saya sampaikan. Oke, nanti saya akan membukakan beberapa hal ya yang berkaitan dengan metode finansial ini. Saya berharap sebenarnya nanti di pertemuan ini di akhir ya, sampai akhir nanti ini masih pertemuan ke-6 kalau nggak salah ya, nanti sampai ke pertemuan ke-12 sampai 14, saya berharap Anda sudah bisa menghasilkan ya, menghasilkan keuntungan real ya,
Dan saya akan sekali lagi membackup, ya, saya sebagai dosen akan membackup. Kalau terjadi kerugian untuk selama ini saya akan membackup. Dan itulah saya itu berusaha untuk tanggung jawab. Apapun Anda juga nanti sebagai seorang investor juga begitu, harus tanggung jawab ya. Apapun kondisinya itu ya. Saya kalau mengalami kerugian ya saya bilang. Kalau saya mengalami penundaan ya juga saya akan bilang. Dan sekali lagi saya sudah pernah bertemu dengan banyak orang yang istilahnya tidak suka dengan saya atau tidak setuju atau investasinya kurang sesuai dengan yang diharapkan itu. Saya ketemu dengan banyak orang yang memang ya ada yang keras, ya ada yang lembut, maksudnya lembut itu ya santai gitu ya. Tapi intinya itu semuanya pembelajaran bagi kita semuanya. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu dan kita harus menerimanya. Dan kita harus mengakui kalau kita umpamanya salah ya mengakui salah. Saya pun begitu, saya kalaupun salah mengaku salah. Karena saya minta maaf. Dan itulah the real investment gitu ya. Seorang investor itu begitu gitu. Dia tidak melarikan diri gitu. Dia tidak ngemplang ya. Dan itu saya sampaikan kepada Anda semuanya. Saya selalu ada ya. Ada yang mungkin belum tahu rumah saya silahkan ke rumah saya. Apa adanya saja gitu ya. Dan saya Maaf Pak, saya udah menulis komentar, udah masuk belum Pak? coba saya lihat ya. Mbak Bella. Akhir biasanya. Di awal ya. Saya coba refresh dulu. Nah, Bukalapak ini diharapkan saya refresh dulu. Oh, ini sudah muncul Mbak Bella Eka Safitri. Sudah muncul? Sudah muncul ya. Oke ya. Maaf Pak. Pak, Ya. punya saya juga belum muncul nih Pak. Mbak Dela. Ya. Wah, Mbak Dela, saya cari nih sih. Mbak Dela. Bentar. Loh, belum muncul Pak? Iya, udah Mbak saya kirim nih Pak. sudah barusan. Pas kapan lalu itu udah saya screenshot, sudah saya kirim ke WA Pak Pras. Terus ini saya komen lagi kok nggak bisa masuk ya Pak? Oh ya. Coba ini nunggu berapa saat biasanya kalau di YouTube ya. Nanti mungkin akan muncul juga. Cuman di sini akan saya jadikan Bukalapak. Saya refresh terus nanti apakah ada. Nah, ini 24 ini. 24 berarti ada muncul ini Mbak Dela ya? Iya. Dela Pak. Harusnya nggak muncul ya? Ada 24 ya? Tadi 23 sekarang 24. Bella sudah. Pak, saya juga sudah tapi juga belum muncul. Siapa ini? Saya Ovita. Dari Maya. kemarin saya komen Pak. Oh iya. Oke ya, yang nanti yang belum muncul dicoba terus karena biasanya di akunnya YouTube itu memang tidak langsung ya, ada beberapa saat gitu. Tapi dicoba dulu terus gitu ya. Maaf. Wah, terputus ini.
Oke, maaf terputus, saya salah pencet tadi. Ya, ini ada. Silakan masuk di link baru ya. Nah, ini salah pencet saya. Oke, mohon maaf. Tadi kepencet keliru, akhirnya keluar. Tapi nggak apa-apa, ini masuk lagi. Semoga yang lainnya nanti bisa segera masuk lagi ya. Oke, yang tadi ada Mbak Dela, semoga nanti bisa masuk ya. Coba saya masuk dulu. Pak, maaf Pak, kalau komen saya tetap nggak bisa masuk itu gimana ya Pak? Nanti kirim ke WA ya, tapi saya harapnya bisa masuk sih, karena saya ngeceknya harusnya lewat itu. Ya, ngecek Iya saya. Pak, soalnya kemarin udah saya kirim berkali-kali juga nggak bisa ya Pak. Begitu ya, Ini, Mbak Dela ya. iya, Apa ada pembatasan ya dari YouTube ya? Saya juga belum tahu ya. Harusnya kalau komen itu kan sebanyak-banyaknya ya. iya saya juga kurang tahu Pak kalau itu. Oke, nanti kalau memang benar ya beberapa kali komen tapi belum masuk ya sampaikan ke WA aja. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi saya lanjutkan ya sekali lagi. Dari beberapa yang tadi ada di komen Anda itu tentang apa istilahnya investasi yang Anda harapkan gitu ya. Nanti saya akan memberikan pembelajaran real nyata tentang bagaimana Anda berinvestasi dari sektor finansial ya. Dengan modal 100.000 Anda yang Anda nanti bisa minta kepada kampus untuk masuk di galeri investasi. Nanti lewat saya karena dosennya saya. Nah, nanti konsepnya seperti apa ya, pokoknya nanti ya. Saya tidak mungkin setelah UTS lah nanti akan coba kita masukkan ke sektor itu gitu ya. Maksudnya Anda bisa real menjalankan, tapi sebelumnya jadi di minggu depan ya, mungkin minggu depan saya akan memberikan pembelajaran kepada Anda tentang apa memulai di sektor itu ya. Supaya nanti Anda silahkan membuka ya nanti dari apa presentasi ini saya akan membuka cara bagaimana Anda bisa, saya kasih tugas berikutnya untuk proses di dalam memulai investasi ya. Tapi sekali lagi ini saya backing ya, saya sebagai dosen akan membackup ya. Kalaupun nanti uangnya hilang, saya akan membackup lagi gitu. Saya akan backup lagi. Tapi intinya per orang kan dengan modal 100.000 ya. Dan itu sudah Anda bayarkan sesuai atau ada di UKT. Jadi Anda tidak perlu membayar lagi, hanya meminta kepada Mbak Ani untuk mencairkan untuk kegiatan galeri investasi. Jadi nanti itu yang harus Anda siapkan ya. Nanti apa saja itu apa ya? Coba kita memulai ya. Kita akan memulai. Oke, sekarang saya akan mencoba presentasi tentang apa yang menjadi nanti tugas Anda ya. Nah, tugas Anda nanti presentasinya atau membuat akun di mana di HP Anda ya. Nanti akun itu harus Anda sampaikan di kolom komen ya. Akunnya nomornya berapa, atas nama siapa. Nah, nanti Anda komen ya.
komennya di situ akunnya. Oke, saya akan nge-share dulu ya. Saya akan nge-share dulu tentang apa tampilan yang ada di HP Anda nanti. Jadi ini adalah tampilan di HP Anda ya nanti. Ya, saya coba nanti HP-nya seperti ini tampilannya. Bentar. Oke, ini tampilan HP Anda yang nanti ada di apa? HP Anda akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Nah, nanti Anda kelihatan ya ini ya? Ada game-game itu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Oke Pak. ya. Kelihatan, Pak. Oke, nanti Anda akan di Play Store Anda tulis gini ya. Meta Ladder 5. Coba nanti seperti itu. Nah, ini nanti saya akan coba gunakan di plafon Anda ya nanti seperti ini ya. Ini di HP Anda tampilannya seperti ini. Oke, kemudian kita install ya. Nanti ini saya install dulu. Nah, nanti ini tugasnya. Ini di HP Anda silakan diinstal. Ini masih pending ini. Biasa. Jadi nanti seperti ini tugasnya ya. Anda lama ini. Saya oh ini masih install. Oh ini ya sudah. Nanti kalau sudah bisa di open ya. Kalau sudah selesai di open di HP Anda nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, sebentar, ini masih masuk ke akun ya. Ini nanti akun percobaan atau akun bukan real ya, akun latihan. Nanti Anda akan dibukakan seperti ini akun demo. Nah, nanti akan muncul di situ akun demonya ya. Nanti di HP Anda harus seperti ini. Ya. Nah, nanti kita akan membuka akun ya. Nah, nanti pertama kali Anda klik yang ini saja. Ada yang masuk lagi. Oke ya, nanti Anda klik yang manage akun ini ya. Manage akun. Nah, ini adalah akun Anda. Dan ini akun latihan ya. Atau Anda nanti klik yang plus ini ya. Setelah akun Anda klik yang plus ini. Nah, nanti Anda cari brokernya. Nah, cari brokernya. Anda pilih yang ini, Deriv Limited. Nah, ini kemudian Anda akun demo. Oke, Anda akun demo, kasih nama Anda ya. Pokoknya nama saya. Ini nama Anda ya. Nah, kemudian nomor HP-nya. Kosongnya diganti plus 62 ya. Kemudian emailnya pakai email Anda terserah. Kemudian pakai demo ya ini leverage-nya 100, ini modalnya deposit itu Anda pilih modal yang paling rendah aja, namanya 5.000. Ya 5.000 ya. Kemudian diklik accept, setuju maksudnya. Kemudian Anda register. Klik. Nah, nanti di down ini ya. Nah, maka Anda ada di sini ya. Akun demonya Anda itu ada di sini. Oh, tadi berapa ya? Apa saya?
Passwordnya lupa saya. Buat bikin lagi nih. Saya ulangi lagi ya, ini bikinnya lagi. Ini saya hapus saja yang pertama tadi, saya hapus saja dua-duanya, delete akun. Yes. Bentar. Ini kelihatannya ada sedikit jeda ya. Nanti seperti ini. Ada program. Oke, terjadi sesuatu hal yang nggak pas ini ya. Jadi saya coba masuk lagi dari awal. Dari awal saya coba masuk lagi ya. Karena sudah ada MetaTrader 5-nya, ya kita coba masuk ya di sini ya. Ini ada di HP Anda nih seperti ini. Ini seperti ini, kemudian kita delete dulu. Delete akun. Ya, akun delete. Nah, ini kita ada, belum bilang ya. Kita tambah ya, kita tambah akun di sini. Jadi pertama kali tadi ya, saya ulangi lagi. Anda di MetaTrader 5 ini, Anda klik 2 kali atau klik sekali di HP Anda. Kemudian klik tambah ini ya. Kemudian Anda pilih brokernya Deriv lagi. Kemudian pilih akun demo ya. Nah ini yang atas ini Anda klik yang panah. Nah seperti ini ya. Tadi sama, kita klik yang ini 5.000 dolar. Kemudian accept. Kemudian register. Saya tadi lupa untuk menulis passwordnya ya. Nah ini passwordnya yang harusnya saya tulis tadi. Saya kelupaan nulis. Oke, ini adalah passwordnya ya. Passwordnya adalah EL ini ya. EL GY 5L GN ya. Oke, kemudian jadi ada L sama I besar itu kadang-kadang sama ya. Tapi ini coba kita blok saja. Ternyata nggak bisa di blok ini. Coba kita masuk saja ke akunnya 4156507. Jadi ya nanti Anda tugasnya ini ya. Nah, harus mencatat login ini di notes Anda, passwordnya, loginnya. Karena begitu kita done yang di bawah ini nanti akan masuk ke akun. Done akan masuk ke akun. Nah, seperti ini ya. Nah, ternyata sudah ada. Jadi otomatis sudah terbentuk akunnya. Nanti di akun komennya nanti Anda tulis akun Anda, nama, akunnya nomor berapa ya. Nah, total nilainya segini. Nah, itu tugas Anda berikutnya ya. Oke, kemudian nanti setelah itu akan saya lanjutkan tentang pembelajaran berikutnya. Hanya itu dulu tugasnya ya. Membuat akun di HP Anda. Membuat akun di HP, akun demo ya. Itu di sini demo ya, bukan real, demo. Oke, itu saja yang mungkin menjadi poin di pertemuan kali ini. Ya, saya berharap Anda bisa menyelesaikan tugas yang kedua ini. Ya. Dan bagi yang belum bisa komen, maka boleh komen di HP saya, Japri. Ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan tadi? Nomor ada 21 orang ini. Ada pertanyaan? Tugasnya itu ya, membuat akun. Membuat akun di HP Anda masing-masing, kemudian dari akun itu Anda tulis di kolom komen nomor akunnya dan kemudian juga
nominalnya. Cuman itu saja. Nomor akun, nama, sama nominal. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang ada pertanyaan ini? Saya mau tanya, Pak. Mbak Esti, silakan. Bikin di laptop gimana? Bisa apa enggak, Pak? Soalnya di HP penuh, Pak. Oh gitu ya? Ya, bisa penuh. Kalau di laptop itu Anda harus membuat, Mbak, ini saya tampilkan dulu ya. Saya tampilkan dulu namanya LDP Player. Jadi tulisannya gini, LDP Player. Anda harus menginstal dulu di HP di laptop Anda itu namanya LDP Player. LDP Player itu seperti ini. Ya, tampilannya nanti klik aja di Google ya. Ditulis LDP Player gitu. LDP Player itu fungsinya untuk membuka akun akun lamannya Android ke laptop ya. Itu ada LDP Player namanya. Tapi sebenarnya banyak ya. Nanti Anda klik di sini, coba saya tampilkan ya caranya. Ini ada caranya. Coba nanti seperti ini. Jadi kita cari di Google ya. LDP Player. Nah ini. Nanti seperti ini tampilannya LDP Player itu. Ya. Nanti Anda klik LDP Player ini, kemudian diinstal. Di-download. LDP Player ini muncul seperti ini. Ya. Nah, kemudian diunduh LDP Player-nya. Ini masih menggunakan Android 7 ya. Harusnya sekarang sudah Android 10, 11 ya. Ini masih Android 7. Tapi ini nanti memunculkan Android itu di laptop Anda. Ini LDP Player. Saya menggunakan ini. Jadi kalau saya presentasi menggunakan HP itu ya, saya menggunakan LDP Player ini. Itu ya Mbak siapa tadi? Mbak Hesti. Iya, Pak. Paham ya? Dan yang lainnya, kalau HP-nya kepenuhan, itu boleh menggunakan LDP Player. Dan nanti di LDP Player itu Anda diarahkan ke akun Anda, akun HP Anda. Ya. Karena di situ nanti akan Play Store-nya itu akan sesuai dengan pendaftaran Anda di Android ya. Mungkin pakai email Anda. Ada lagi yang ditanyakan selain Mbak Esti? Pak, tadi APK-nya namanya apa, Pak? LDP Player. Bukan yang Meta. MetaTrader 5. MetaTrader 5. Nanti Anda lihat di video kan, nanti video ini akan saya sampaikan di YouTube ya. Nanti Anda lihat. Itu ada tulisannya MetaTrader 5 gitu. Itu ya Mbak. Siapa? Iya, Pak. Oke, ada lagi Mbak selain Mbak Maya, Mbak Esti? Silakan. Cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih. Saya cek dulu. Jangan lupa nanti presensi ya. Di LMS saya cek dulu satu persatu. Oke, semuanya ada. Ada 23 orang. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.